Kali ini Yuzon mau bagi-bagi tips nih, apa aja yang harus lu siapin kalau mau mudik pakai motor. Nah, sebenarnya kita tuh nggak rekomendasiin buat mudik pakai motor, karena banyak yang insiden kecelakaan, ada yang over dimensi sampai bonceng lebih dari 3. Tapi kayaknya kebiasaan ini tuh nggak bisa dihilangin dari masyarakat kita nih. Jadi makanya Yuzon di sini mau ngasih beberapa tips biar aman dan lancar mudik ke kampung halaman pakai sepeda motor. Yang pertama, itu rencanakan perjalanan. Pastinya kalau mau mudik harus tahu nih, kalau rutenya itu mau lewat mana, terus pastiin juga rutenya itu aman gitu ya, nggak ada terjadi tindak kriminal atau yang lain-lainnya. Terus harus tahu juga tempat yang bisa dipakai buat istirahat, kayak rest area, SPBU, sampai ke masjid mungkinnya bisa dipakai juga. Makanya rencana perjalanan itu sangat penting nih buat yang mau mudik pakai motor. Lanjut, yang kedua itu persiapkan perawatan motornya nih. Jangan lupa juga ya, kalau sebelum perjalanan mudik pakai motor, kalau nggak mau mogok di jalan, ya diservis dulu motornya. Nah, nggak cuma servis, tapi juga jangan lupa buat ganti oli. Selain servis dan ganti oli, cek lagi nih beberapa komponen, kayak kondisi rantai ya pada motor-motor bebek atau motor yang batangan. Terus bisa juga cek CVT buat motor matic. Terus pastiin juga kampas rem dalam kondisi baik dan layak dipakai. Jangan lupa juga buat cek lampu-lampu sama klakson, karena itu salah satu alat untuk komunikasi sama pengendara lain. Yang paling penting jangan lupa buat isi bensin, karena kalau nggak ada bensinnya pasti nggak bisa jalan. Dan ini tetap nggak akan gua pasang. Kenapa? Karena kemarin gua ngetesnya memang kebuka. Coba dihidupin. Gas! Terus ketiga, perbanyak juga istirahat. Nah, atur ritme perjalanan dengan menghitung kebutuhan istirahat, karena itu hal yang sangat penting untuk perjalanan jauh kayak mudik ke kampung halaman. Usahakan istirahat setiap 2 jam berkendara agar tubuh tidak kelelahan. Mengingat perjalanan ke kampung halaman itu jauh banget mungkin ya, ada yang mungkin ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur atau bahkan ke Sumatera gitu ya. Jadi istirahat tuh bisa bikin tubuh kembali bugar dan jadinya bisa konsentrasi lagi di perjalanan. Yang keempat, jangan bonceng lebih dari 1 orang. Nah, ini masih banyak nih, karena motor kan cuma bisa dipakai 2 orang ya, pengendara sama penumpangnya. Kalau lebih dari 1 orang, maka jadinya lebih berat motor, dan itu juga udah menyalahi aturan secara aturan lalu lintas. Nah, kalau yang udah berkeluarga atau udah punya anak nih di keluarganya, mendingan nggak usah pakai motor, bisa ikut mudik bareng dari yang dibuat oleh pemerintah atau pakai transportasi umum kayak bis sama kereta. Dan jangan lupa juga nih buat nggak bawa barang terlalu banyak. Jadi kalau barang yang terlalu banyak di atas motor, dimensinya jadi terlalu besar dan juga bobotnya juga menjadi lebih berat. Nah, kedua hal ini tuh bisa mengganggu kenyamanan berkendara, terutama pengendalian si pengemudinya. Jadi alih-alih mau pulang kampung malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan nggak enak juga. Motor juga jadi kurang nyaman buat ditunggangi, dan yang pastinya tadi nggak aman. Nah, yang kelima, jangan lupa pakai perlengkapan berkendara nih. Nah, yang satu ini penting banget, karena helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu itu menjadi perangkat wajib untuk dipakai saat berkendara sepeda motor. Meskipun tidak dapat menghindari bahaya, seenggaknya perlengkapan tadi itu bisa menghindari terjadinya cedera yang serius. Terakhir, jangan lupa juga untuk patuhi rambu lalu lintas agar bisa selamat sampai tujuan. Jadi gimana Yuzoners? Pada mudik naik motor nggak nih di Lebaran 2024 ini?